itu satu Idul Fitri, satu Syawal, Idul Fitri. Nah, untuk pernikahan itu diciptakan satu tanggal, yaitu tanggal Dzulhijjah ini, dan kemudian dinyatakan perkawinan siapa yang dikawinkan oleh Allah yang pertama kali manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa radhiyallahu anha. Siapa yang mengawinkan? Belum ada yang lain-lain. Maka yang mengawinkan itu adalah Allah sendiri. Kalau kita ini kawin, nikah, maka kita ini semuanya yang menikahkan mertua atau saudara tertua dari laki-laki, dari istri. Maka pada waktu itu Nabi Adam sumpah kepada Siti Hawa. Ya, kalau bahasa Sunda kan apa? Kalau bahasa Indonesianya, saya terima nikah dengan, tapi karena belum ada orang tuanya, maka sama-sama. Kalau kita, saya terima nikah dengan putri bapak, dengan mas kawin apa? Mas kawin itu hanya satu materi yang dijadikan simbol untuk adanya pengesahan untuk jadi istri dan dari suami. Itu tanggalnya adalah pada bulan Dzulhijjah. Itu luar biasa. Lalu kenapa harus diperingati? Karena Allah itu memberikan pada Nabi Adam itu wanita, Siti Hawa, dan wanita itu adalah merupakan Jabal Rahmah. Gitu. Satu kehormatan yang sangat agung sekali terhadap wanita, lalu digambarkan sebagai Jabal Rahmah. Kalau orang Sunda itu sepuh kapungkur, karena membaca Al-Quran itu di dalam surah Al-Furqan, hujan itu adalah rahmat, maka kawin itu tidak perlu ada di gunung, di jabal. Lalu di payun bumi ini tempat air hujan turun, di sawer, di tempat panyaweran. Nah itu, lalu untuk mengagungkan hebatnya perkawinan itu, lalu ada tukang rias yang mengubah wajah dan bajunya, dihebatkan luar biasa. Lalu digambarkan kenapa wanita itu Jabal Rahmah, yang mendatangkan rezeki itu wanita. Ini rumah karena ada Ibu Atik. Kalau nggak ada Ibu Atik, nggak ada rumah ini. Laki-laki nggak bisa itu semuanya. Walaupun akan jadi calon presiden, nggak punya istri nggak jadi. Nggak percaya itu, karena mau duitnya banyak sekali, tetapi nggak punya istri, repot gitu. Gagal lagi gitu. Jadi kenapa wanita itu punya rahim? Rahim wanita itu adalah, dalam hadis disebutkan, rahim itu pecahan dari asmaku. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tenak, namun rahim wanita tidak ya nyeratnya teh. Jadi ro ha mim kul dari ya. Apa bedanya rahim sareng rahim? Kalau rahim itu, rahim wanita hanya sebagai sayang, tapi sepanjang zaman. Kalau Allah itu tiada batasnya, rahim itu. Nah itulah luar biasa, dan gambaran kalau orang berahim itu mendatangkan rezeki dan memanjangkan usia. Siapa yang silaturahim sekarang ke Ibu Atik hari ini, itu akan dipanjangkan usianya. Gitu. Lalu ditambah rezeki. Itu hebatnya rahim itu. Maka pertemuan seseorang dengan seseorang disebutnya silaturahim.
rahim wanita itu hebat. Itu. Nah, lalu dinamakan Jabal Rahmah. Kalau hujan, air hujan itu. Dan kemudian waktu disawer, cipayungan, lalu dilempar. Kalau sekarang lemparan duit itu. Kemarin ada di Sidoarjo, itu bukan beras lagi, duit. Artos nyebal kertas susah itu, tapi dilemparkan. Itu minimal 100-an. Astagfirullahaladzim. Ini hebat sekali. Nah itu bukti bahwa ibu, wanita atau istri itu adalah pendatang rezeki. Masih tidak percaya kalau wanita itu mendatangkan rezeki, maka diadakanlah Siti Hajar, seorang ibu yang membawa bayinya, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim tanpa diberi minuman nggak ada, atau amidit nggak ada. Kalau aqua dulu ya nggak ada, semuanya nggak ada semuanya. Hanya disuruh bawa bayinya yang namanya Ismail dan ditempatkan biwadin gharizarin inda batikal muharram, tempat yang tidak ada rumput pun nggak tumbuh, tandus luar biasa itu. Dan di situ tidak ada tetangga itu. Bagaimana bayangkan kita seorang ibu itu ditinggalkan di tempat yang tanpa tetangga, tanpa logistik, hanya dibawakan bayi. Itu. Pada waktu Nabi Ibrahim pergi tanpa pamit, lalu Siti Hajar itu melihat kenapa pergi, lalu dikejar. Itu. Lalu Nabi Ibrahim yang sedang naik onta itu dipegang kakinya. Ya Ibrahim, kenapa aku tinggalkan di sini? Tidak ada siapa-siapa dan nggak membawa apa-apa. Diulang sampai 3 kali, pertanyaannya sama. Hanya yang keempat dijawab. Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim juga nggak bisa menjawab yang banyak, karena sudah bayangan orang ditinggal tanpa makanan, tanpa ini bagaimana? Gitu. Hanya mengucapkan satu kata, na'am. Ya, hanya itu. Tapi Siti Hajar, wanita yang luar biasa, mendengar ucapan itu. Kalau demikian, Allah tidak menyanyiakan saya dengan Ismail. Maka pergilah Nabi Ibrahim. Ketika ibu tidak minum, tidak makan, apakah asinya keluar? Tidak ada. Maka Ismail menggelepar. Ketika Ismail menggelepar, lalu apa yang terjadi? Lalu Siti Hajar mencoba naik bukit Sofa, lari ke Marwah. Untuk apa? Barangkali ada laki-laki lewat, akan diminta seteguk air untuk bayinya Ismail. Tapi walaupun 7 kali itu tidak ada. Ketika yang ke-7, maka takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang terjadi? Jerit tangis seorang wanita menggetarkan rahimnya. Getaran rahim itu menggoncangkan 7 lapis langit dan sampai ke aras. Lalu Allah merintahkan malaikat turun bantu Siti Hajar. Lalu malaikat dari bawah ketika melihat Siti Hajar di atas, lalu Hajar, berhentilah di kau, sudah kudengar teguranmu, apa kau membawa air? Maka malaikat itu hanya memutarkan sayapnya. Di situ dekat bayinya keluar air. Siti Hajar segera turun dari Safa dan Marwah itu, turun dari Marwah, lalu mengatakan zumi, 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 zumi. Itu air, itu kumpullah air, kumpullah air. Setelah kumpul ternyata apa? Itu nggak pernah kering-keringnya. Hei laki-laki sedunia, kalau kau mau naik haji lihat air ini, itu
adalah yang membuat wanita. Rezeki yang kau miliki semuanya adalah. Nabi Ibrahim tidak ada. Laki-laki tidak memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki itu, yang menyelamatkan anak itu, lalu adalah wanita. Maka kehebatan Siti Hajar yang demikian ini, kalau kita ke Ka'bah, itu ada simbolnya, yaitu simbol yang bukan Hajar Aswad. Itu. Di atasnya itu ada talang yang bukan mizab, air turun, di bawahnya itu ada Hijr Ismail. Sedangkan suaminya Hijr Ismail, Nabi Ibrahim di depan, tidak nempel kepada Ka'bah di depannya. Itu memberikan gambaran yang bisa menyelamatkan keluarga itu rahim wanita. Luar biasa. Jadi kita itu kalau sa'i itu 7 kali itu niru siapa? Hajar, wanita. Kalau kita tawaf 7 kali, ketika Nabi Siti Hajar mencari barangkali ada laki-laki di balik itu, putar-putar 7 kali. Siti Hajar. Itu. Jadi kita itu kalau haji itu hanya mengingatkan kembali, hai laki-laki semua, kamu bisa hidup mengembang seperti begini karena rahim wanita itu. Sebenarnya begitu. Jadi anakmu bisa selamat karena rahim wanita itu. Itu karena air itu lambangnya demikian. Tapi toh kita itu tidak mau mengerti itu. Karena kalau naik haji hanya diajari doanya saja. Tidak diartikan simbol-simbol yang ada di Mekah itu. Nah, kita semuanya lalu diingatkan 11 tahun kemudian setelah anak itu agak gede, besar, Nabi Ibrahim baru kembali. Datang. Lalu ketika datang, itu ya dia karena suami istri ya diterima baik-baik saja. Tetapi siapa yang tidak baik itu? Setan. Gitu. Lalu menegur Hajar. Hajar, kau tahu suamimu datang? Iya, saya tahu. Apa yang di pinggangnya? Itu. Pedang. Itu untuk membunuh anakmu. Lalu dan Siti Hajar itu tidak apa, lalu mengambil batu, lalu dilempar, diusir setan itu. Lalu tiba-tiba kembali lagi setan itu. Ketika Nabi Ibrahim bicara pada, ya Ismail, aku mimpi itu akan menyembelihmu. Tapi Ismail itu begitu bangga dengan ketakwaannya itu, mengucapkan, ya ayah, jalankan mimpi ayah itu. Lalu ketika itu suara itu bisa dialihkan ke suara itu bisa didengar oleh Siti Hajar. Itu. Lalu Siti Hajar itu ngambil batu lagi, 7 itu dilempar. Pergi. Lalu setan datang lagi. Lalu bagaimana? Setelah datang lagi mengucapkan, Hajar, dengar itu suara pedang suamimu. Sudah keluar dari sarungnya. Waktu diucap gitu, maka lalu Siti Hajar itu sujud. Sudah lempar, lalu sujud. Ya Allah, dia anakku, dia anakku, dia anakku. Nah, doa Siti Hajar inilah, jerit tangis Siti Hajar yang punya rahim ini membuat apa yang terjadi. Nabi Ibrahim itu bukan menyembelih putranya, ternyata diganti dengan domba. Ini semuanya mengingatkan kita, hai laki-laki, hai ibu-ibu yang Islam, kalau kamu tidak bayar kurban, tidak mengadakan kurban, nanti anakmu akan jadi kurban. Oleh karena itu usahakanlah untuk bisa berkurban. Itu di dalam Islam begitu sebenarnya. Tapi orang tidak mengerti kurban itu seperti tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan rumah tangga.
rumah tangga kita itu menjadi hebat, menjadi selamat anaknya dengan ibunya, bapaknya, itu karena kurban. Kurban itu bukan bahasa Indonesia, pakai U. Kurban pakai ki, yaitu mendekatkan diri pada Allah. Jadi yang disimbolkan itu ada binatang itu untuk dibunuh, baik sapi, baik onta, baik domba. Nah itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat siapa yang bisa menyelamatkan kita dari godaan setan, wanita itu, ibu rumah tangga. Tetapi kebanyakan kalau wanita itu dianggap sebagai setan saja. Itu kan jahiliyah. Waktu itu Islam diturunkan untuk memperbaiki pengertian-pengertian yang keliru tentang perkawinan itu. Jadi pernikahan yang hebat itu adalah bisa memuliakan wanita dalam rumah tangga. Bagaimanapun wanita itu keliru, salah, maka tetap laki-lakinya itu harus memberikan ampunan. Inna min ajwajikum auladakum adwalakum. Sesungguhnya istri dan anakmu itu pada satu ketika akan menjadi musuh. Nah, ketika jadi musuh, bicaranya tidak buat apa itu, tidak sebagaimana pada awal pernikahan, lalu keras segala macam. Akibatnya apa? Laki-laki itu merasa dimusuhi. Tapi Allah mengingatkan, jangan kau bagaimana kecuali pertama maafkan. Gitu. Yang kedua tetap cintai. Lalu ada satu Quran yang nafsirkan, jangan kamu KDRT. Yang ketiga ampuni. Jadi, kalau maaf salah kecil, ampun salah besar. Itu kalau kamu tidak, innallahu ghafurur rahim. Jadi ibu-ibu itu dijamin diampuni oleh Allah, gitu. Karena akan menjadi penghuni surga semua. Jadi perkawinan itu membuat posisi ibu juga mulia, dan posisi laki-laki kalau bisa sabar, memaafkan dan mengampuni, tetap mencintai istrinya, maka dia akan menjadi penghuni surga. Itu luar biasa Islam. Surat 64 ayat 14 itu At-Taghabun. Itu nanti kita akan dibuka semua kesalahan-kesalahan kita itu. Oleh karena itu kita harus menghadapi kesulitan kehidupan ini penuh dengan sifat ikhlas saja, ikhlas. Itulah rumah tangga. Jadi kalau kita memasuki Dzulhijjah itu kita semuanya dikawinkan oleh Allah sebenarnya. Harinya itu ada 9 dan kemudian dibuktikan untuk menyelamatkan anak kurban. Itu simbol-simbol semuanya. Ka'bah itu juga gambaran. Kenapa tawaf ada 7? Hamil itu 9 bulan 10 hari. 9 bulan itu 9 kali 30, 270. Tambah 10. 280. Setiap 40 hari sekali Rasulullah mengingatkan, janin dalam perut dalam rahim itu adalah berubah setiap 40 hari. Setiap 40 hari 280, 9 bulan 10 hari itu 30 kali 9 270 tambah 10 280. 40 hari hamil. Setiap 40 hari berubah. Jadi 280 bagi 40 7. Kenapa langit 7? Kenapa bumi 7? Kenapa hari 7? Itu semua serba tawaf sa'i 7. Kehebatan wanita sebenarnya begitu. Tetapi seolah-olah apa hal itu dihilangkan oleh para pimpinan haji, nggak mau memberitahukan kehebatan wanita saja, tapi dibalik lagi masih tentang kaum pria. Itu sebenarnya gambaran wanita itu dahsyat sekali, dihina oleh kaum jahiliyah, bahwa wanita itu harus dibunuh pada waktu lahir, masih bayi itu dibunuh karena akan membebani kehidupan. Keliru.
wanita justru mendatangkan perezekian yang dahsyat. Itu oleh karena itu ibu-ibu hadir di sini gitu, dan di bulan ini gitu, dan juga persis dengan Ibu Atik ini sebentar lagi tidak bisa disebut Bu Atik saja, doktor. Sebentar lagi juga nanti sudah jadi doktor kan, jadi profesor. Ini profesor. Kita bangga sekali, kita syukur sekali gitu. Ada Ibu Atik, sehingga ibu-ibu ini tidak perlu besar-besar jumlahnya. Yang penting adalah bisa membesarkan, bisa menyampaikan pada keluarga-keluarga. Semuanya itu bermula dari kecil. Itu sejarah itu arti bahasa Arab yang artinya pohon. Pohon itu walaupun beringin besar, mulanya ada kecil. Bijinya kecil. Nah manusia yang gede-gede begini, itu juga kecil. Itu hanya sperma atau nutfah dalam Al-Quran. Itu besarnya 60 mikron. 60 mikron itu 60 per 1 juta kali 1 mili. Bagaimana 1 mili dibagi 1 juta? Kecilnya tak terhingga. Kalau sudah besar begini, sombongnya. Mansur sombong sekali. Luar biasa. Orang lain duduk di bawah, kok disuruh duduk. Nyombong luar biasa. Itu, merasa apa? Nah itu luar biasa. Kita itu harus betul-betul tawakal Allah. Kalau akan mau cerai, itu ada surat tolak, surat cerai. Itu kita harus tawakal kepada Allah. Siapa yang tawakal Allah, maka diberikan wajarju min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak terduga, dan kemudian rezeki tak terduga itu hasbuhu, mencukupi. Gitu. Jadi kita tuh begitu, jangan mau cerai. Kenapa? Kamu sudah ketemukan sebelumnya, jadi dunia ini masih di alam ruh, itu suami istri itu sudah dipertemukan. Maka cerai itu diizinkan, tetapi tidak diridhoi. Oleh karena itu kita yang sedang memperingati itu, kita semua memperingati di bulan Dzulhijjah itu, memperingati perkawinan kita itu harus bersyukur. Itu. Apalagi ada Bu Atik yang ngaji Yasin di rumahnya Yasin. Tadi harus Yasin. Dan ngaji Yasin itu berapa? 1 kali ngaji 83 ayat, pahalanya 10 kali khatam. Masya Allah. 10 menit ngawas Yasin teh, tetapi pahalanya 10 kali khatam. Tiasa ente. Enggak mungkin. Tapi Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Ini, maka pertemuan yang dimulai dengan bacaan surat Yasin itu adalah kita menjadi hamba Allah yang mendapat pahala 10 kali khatam Al-Quran. 1 huruf saja 10 kali. Ini berapa huruf dalam Al-Quran? Dahsyat sekali. Maka itu kalau ibu-ibu nanti diberi surga, kok saya diberi surga? Padahal gitu. Nggak harus datang amalnya, nggak apa-apa. Allah itu Maha Akbar, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Gitu. Apalagi ibu-ibu mengadakan pertemuan-pertemuan Selasa itu luar biasa. Itu merupakan upaya yang membuat ibu-ibu semuanya nanti. Kenapa harus berkumpul begini? Kalau ibu membaca Quran surat Maryam itu wanita, lalu di situ ceritanya ada Nabi Yahya lahir dari bapak Zakaria. Lalu waktu lahir apa Allah itu? Apakah selamat happy birthday? Tapi Allah nyatakan yaumal wulid, salamul yaumul wulid, selamat hari lahir. Apakah hanya lahir saja selamatnya? Yaumul amut, pada selamat waktu meninggal. Lalu bagaimana lagi? Itu salamul ahya, ayat itu artinya bangkit. Nah, itu Nabi Isa juga begitu, Nabi Yahya begitu. Nah, bagaimana kita itu berbangkit itu? Berbangkit itu dikumpulkan, Bu.
Nah, ibu mau kumpul dengan siapa sekarang? Kalau tidak punya kumpulan begini, kumpul dengan siapa? Dengan RT, itu RW, katanya rukun tapi nggak pernah ketemu. Nah itu kan luar biasa. Jadi ini pertemuan walaupun hanya begini-begini saja, tapi pahalanya dahsyat sekali daripada pertemuan yang lain. Apalagi tadi ada pertemuan. Orang bertemu itu jangan sampai ngaji itu hatinya itu merasa saya sudah ngerti. Orang cari ilmu itu seperti cangkir. Cangkir itu nggak ada isinya. Maka lalu diisi dengan air itu. Air ilmu itu membuat itu penuh. Jadi kita semuanya, ibu-ibu itu kedah ngaraos. Lamun aya nu pangaosan itu ustaz, bapak masaris. Kalau aya pangaosan kedah membuka diri itu melapangkan apa yang akan dibicarakan menjadi hidayah, petunjuk Allah gitu. Insya Allah apa yang disampaikan walaupun di ruang yang begini gitu, yang secara kecil-kecilan itu bukan satu hal yang akbar, yang luas, tetapi hari ini bagi ibu-ibu sudah dipilih oleh Allah untuk duduk situ, untuk duduk situ, duduk sini. Ibu Atik sini, saya kok diberi kursi, masya Allah saya siun sekali, malu sekali, nggak apa tuh ngomong apa, itu luar biasa. Di sini tidak hanya yang sudah sedang kawin punya suami, juga sampai daun pun itu janda bolong disimpan sini. Disiapkan janda-janda yang tidak punya suami, ada simbolnya, pohon janda bolong. Nah, masya Allah gitu. Jadi kita bisa bahagia sekali pertemuan di sini. Situasi yang dipilihkan oleh pohon ini, tempat duduk kita, karpet semuanya ini, semua ada nanti akan kita lihat di akhirat. Itu lebih indah daripada ini gitu. Tapi kok ini kok seperti di rumah Bu Aktif, benar. Gitu. Tapi nanti hebat, bercahaya, semuanya indah. Gitu. Jadi saya hanya menambah saja, hanya untuk mengucapkan selamat pernikahan yang 40 tahun itu. Sebenarnya hari ini kalau tanggalnya bukan Dzulhijjah, tetapi tanggalnya bulan Juli. Walaupun nanti, tapi karena kesamaan dengan bulan Dzulhijjah ini, ya mudah-mudahan yang memperingati pernikahan itu bukan hanya Bu Atik, tapi semua karena Allah mengingatkan bulan Dzulhijjah itu bulan pernikahan. Itu luar biasa. Digambarkan labaik Allahumma labaik, ya Allah saya terima undanganmu. Masya Allah gitu. Jadi kita tuh datang sana. Nah, kalau kita masih di Indonesia gitu dan belum jadi, maka banyak penggantinya itu, terutama kaum ibu, doanya banyak menjadi contoh, jadi pengganti kalau untuk tidak haji. Luar biasa. Allah itu maha itu. Kalau nggak bisa motong binatang, domba atau sapi itu, yang penting memotong jiwa kebinatangan kita. Itu kita kan ada kasatuan, sifat satunya ayat. Nah itu kita potong, kita hentikan. Pak Mansur sudah, oh belum, saya belum bisa memotong kemarahan dan segala macam. Saya adalah manusia biasa yang nanti kalau sudah wisuda itu waktu akhir. Kalau akhir saya sudah ditutup oleh Allah, nah itu nanti baru Pak Mansur itu apa? Saya 22 Dzulhijjah ini
Alhamdulillah umurnya baru 92. Belum 100. Tapi ilmunya nggak ada. Lebih hebat Ustaz ini. Jadi 92, tetapi ilmunya masih nggak ada apa-apa. Masya Allah. Jadi kita semuanya mensyukuri nikmat Allah ini. Mudah-mudahan pertemuan yang kita adakan, yang diadakan oleh Bu Atik ini merupakan pertemuan yang membawa kebahagiaan, kemuliaan. Doa. Mudah-mudahan pertemuan yang kita adakan ini, kalau dibanding dengan Jabal Rahmah, yang nikah hanya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Gitu. Aku kita ketemu semuanya begini, luar biasa. Apakah ibu tidak ditemani malaikat? Ada yang hadir malaikat. Apa sepuh-sepuh ibu tidak ikut? Hadir. Wala taqul limaitalu fi sabilillah amwat. Jangan kau kira itu wafat. Ayat kan, nyarengan. Gitu. Tapi karena alif lam mim dzalkal kitabul la raiba kita itu beriman karena apa? Karena gaib itu. Sepuh-sepuh gaib sedayana tapi sumping ngaros syukuran ayat kiriman doa gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna 'alallah. Salatullah salamullah ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Allahumma fir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min anwat wa yaqudal khajat. Rabbana la tada' lana fi maqaminan hadza zamban ila ghafarta. Ya Allah, kami yang sedang silaturahim memperingati hari pernikahan kami sebagai hamba Allah dan pernikahan khusus Ibu Atik, maka jadikanlah kami zamban ila ghafarta. Jadikan hambamu ini hamba yang kau ampunkan segenap dosa-dosa kami di tahun yang lalu, dosa-dosa kami di tahun yang akan datang. Wala aiban ila satarta. Jangan kau jadikan kehidupan kami ini tertimpa oleh aib dan noda. Wala musafirun ila samta. Jadikan perjalanan kehidupan kami ini selalu dalam keadaan salamta, keselamatan. Wala musafirun ila rojakta. Ya Allah, jadikan perjalanan ke rumah tanggaan kami ini selalu dalam curahan rezekimu. Watarjukona rizkon halalan toiban. Jadikan, ya Allah, curahkan rezekimu yang halal, yang toyib, yang wasi, yang luas. Min gharita abin, jangan rezeki yang hanya memperoleh mendapatkan kelelahan dan keletihan semata. Wala masakat, jangan rezeki yang mendatangkan masakat bencana-bencana. Wala dhari, jangan rezeki yang mendatangkan keberatan kehidupan ini. Allah yasutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah yafsudu, engkaulah yang meluaskan rizqa liman yasha' wa yaqdir. Engkau yang meluaskan dan menyempitkan rezeki. Takdirkanlah pertemuan hari ini membuat diri kami silaturahim ini mendatangkan rezeki yang luas dan kau jauhkan dari kesempitan rezeki. Allahumma wala da'iyan ila qadha. Jangan kau jadikan pertemuan kami ini, rumah tangga kami ini tertindas oleh da'iyan, hutang-hutang ila qadha, kecuali Allah kau ciptakan kami ini karena hutang mempunyai kekuatan untuk bisa melunasinya. Wala maridun ila safaitah mu'afaitah. Jangan kau jadikan perjalanan kehidupan kami ini tertimpa oleh maridun, penyakit-penyakit. Ila safaitah mu'afaitah. Jadikan rumah tangga kami dalam keadaan kesembuhan. Wa'afaitah, sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Wala hajatan ila sertaha. Segenap hajat dalam membangun rumah tangga, lapangkanlah jalannya.
wa yassir umrana wa yassir umrana wa yassir umrana. Mudahkan kami dalam membina rumah tangga kami. Wasrafna wa nawir qulubana, ya Allah, wa nawir qulubana, jangan kau jadikan kolbu kami, kulub kami, hati kami lekas putus asa bila belum terkabul cita-cita. Wa nawir qulubana, sinari kolbu kami ini dengan sinar petunjuk dan hidayahmu, ilmu dan hikmahmu, agar kami menjadi hamba-Mu ya Allah, yang memiliki kolbu yang salim, hati yang penuh kedamaian. Wahtim bis-solihati amalana, kami mengaku ya Allah, apa yang kami kerjakan dalam kehidupan tiap hari rumah tangga kami ini berawal dengan amal yang sangat-sangat sederhana. Wahtim bis-solihati amalana, tapi ya Allah, tetap curahkan pahala-Mu yang sempurna walaupun amal kami tetap dengan keadaan sederhana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Takdirkanlah rumah tangga kami rumah tangga penuh dengan kebahagiaan, qurrata a'yun, penuh dengan hal-hal yang membuat hati kami gembira. Qurrata a'yun, ja'alna muttaqina imama, dan jadikanlah putra-putri kami amanah-Mu ya Allah, jadi pemimpin dan imam yang muttaqin. Rabbana wa taqabbal doa, Engkau ngabulkan doa kami. Rabbana firli, ampunkan dosa-dosa kami. Wali daya, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Hamalatu ummu kurha, ibu kami mengandung penuh derita. Wada'atu kurha, melahirkan penuh derita. Ampunkan dosa ibu kami sampai yaumul kiamah. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab, ampunkan dosa-dosa kedua eyang-eyang kami, saudara-saudara kami yang telah kembali ke hadirat-Mu ya Allah. Ampunkan dosanya sampai yaumul hisab. Rabbana liqimus shalah, kami yang ditinggalkan ini ya Allah, jadikan hamba-Mu tetap menegakkan salat. Waj'alna data minan nasi tahwi ilahim, karena salat Kau angkat derajat rumah tanggaan kami. Warzuqhum minas samarot, Kau makmurkan rumah tangga kami. La'allahum yashkurun, jadikan kami hamba-Mu ya Allah selalu bersyukur kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina, ya Allah yang maha kami, atina, datangkan untuk kami, fid dunya, di dunia ini, hasanah, indah, wa fil akhirati, yaumil akhir, hasanah, wa qina adzabannar, Kau jauhkan kami semuanya dari api neraka-Mu. Wadkhilna jannatal abrur, wadkhilna jannatal abrur, takdirkan kami ini ya Allah akan menjadi penghuni surga-Mu yang indah bersama-sama ahli abrur. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin, innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami pinta hari ini menjadi kenyataan dalam kehidupan kami selanjutnya memasuki tahun baru 1445. Ya Allah, innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Panggillah kami ya Allah menjadi hamba-Mu untuk bisa umroh dan haji. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadikan umroh kami makbulan, jadikan haji kami mabrur dan mabrurah. Fasubhanalladzi, maha suci Allah, biyadihi, segalanya di tangan kuasa-Mu ya Allah. Kabulkan doa pinta kami pada hari ini. Ada hari di mana kami ikut berbahagia, hari pernikahan Ibu Atik yang kita cintai ini. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu wa ilaihi turja'un. Bila kami akan kembali, turja'un, ke hadapan-Mu ya Allah, kembalikan kami dalam keadaan kejayaan, kemuliaan dan husnul khotimah. Bismillah rabbika rabbil izzati amma yasifun, salam mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Malikum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah khusus untuk Ibu Atik
yang sekarang memperingati hari yang sangat mulia itu. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini Ibu Atik sekeluarga semua cita-citanya akan tercapai. Dan terutama yang saya tunggu tiap kali ketemu kapan selesainya S3. Mudah-mudahan nanti bacaan Quran kita ini menghantarkan Ibu Atik akan menjumpai kemudahan-kemudahan dalam ujian dan segera selesai studinya. Nanti ada gelar-gelar yang lain yang akan diterima oleh Bu Atik. Al-Fatihah. Malikum ya kanabda ya Suratul mustaqim suratul ladzina Terima kasih. Mohon maaf apabila saya sampaikan tidak berkenan, tapi itulah sejarah. Saya itu hanya guru sejarah saja, gitu. Bukan ustaz, ngajar sejarah saja. Itulah yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila apa yang sampaikan tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.